Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat penyuluh dimanapun saat ini Anda berada. Salam jumpa kembali dalam pertemuan yang indah ini dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu dalam penyuluhan agama Kristen hari ini tanggal 8 September 2020. Puji nama Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu bagian dalam Alkitab. Dan saya terbeban untuk membawakan kepada kita satu bagian dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Obadja pasal 1. Obadja pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Obadja pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, begini firman Tuhan. Nubuat tentang Edom, penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan 3 ayat itu, saya ingin menampilkan sebuah judul di dalam renungan singkat di dalam pertemuan yang indah ini, yaitu jangan sombong. Ya. Satu judul yang mungkin kurang familiar atau mungkin sudah dengar berkali-kali, tapi luar biasa saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Satu judul dalam Alkitab yang bisa kita renungkan saat ini, jangan sombong. Ya, puji Tuhan. Allah sangat membenci kesombongan, Bapak Ibu Saudara. Allah mengasihi orang yang rendah hati. Siapa orang yang rendah hati? Adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Siapakah orang yang sombong? Orang yang sombong adalah orang yang tidak butuh Tuhan. Orang yang merasa diri bisa tanpa Tuhan. Orang yang menganggap bahwa segala sesuatu bisa berjalan tanpa Tuhan. Jika manusia disebut manusia yang sombong, maka dia, dengan kata lain, dia berkata bahwa aku tidak butuh Tuhan, aku tidak butuh Allah. Kita melihat di dalam Obadja pasal 1 ayat 1-3 yang harus kita baca tadi, bahwa sebuah kisah yang menyatakan narasi sebuah kesombongan, ya. Narasi sebuah kesombongan yang saya berpikir, saya melihat dari ayat itu sungguh luar biasa sekali. Menentang Tuhan sedemikian rupa sehingga kita dapat melihat bahwa hal tersebut sangat menentang Tuhan, sangat berlawanan dengan apa yang menjadi sifat dari Tuhan. Kita melihat bangsa Edom, apa yang mereka lakukan di hadapan Allah. Mereka bersukacita dalam penderitaan dan kesesakan bangsa Yehuda saat kejatuhan kota Yerusalem. Hal ini membuat Allah murka, dan dari kisah ini kita dapat memahami bahwa kesombongan adalah dosa yang jahat di hadapan Allah. Dari pembacaan yang tadi kita bisa kita baca bersama-sama, tentunya kisah tersebut bisa memberikan kepada kita sebuah pembelajaran. Aplikasi sederhana di dalam ayat tersebut adalah, dari pembelajaran tersebut, apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang-orang Edom tersebut. Mereka adalah sombong, mereka orang-orang yang sombong, yang menentang Tuhan, dan oleh karena sikapnya, Tuhan sendiri yang menentang mereka. Kita bisa melihat bahwa apa yang menyukakan hati Tuhan, itulah yang harus dicari, ya. Bukan apa yang ditentang oleh Tuhan, justru yang dilakukan. Dari pembelajaran itu, mari kita belajar dua hal pokok, sederhana saja, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah belajar rendah hati.
Lawan kata dari sombong adalah rendah hati, itu sudah jelas. Siapa yang sombong, siapa yang rendah hati? Dua hal yang berbeda, dua situasi yang berbeda. Tapi kita bisa tahu arahnya kemana dari dua sikap ini. Satu sangat menentang Tuhan, dan satu dikasihi oleh Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-1 sampai 3, bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat keangkuhan hatimu. Karena keangkuhan hati itulah yang membuat Allah begitu menentang. Awal dari sebuah kehancuran, dari sebuah bangsa yang besar adalah kesombongan. Kita bisa melihat dari sikap tersebut menjadi pembelajaran buat kita, jangan sombong. Tapi apa? Rendah hati. Rendah hati itu dikasihi Tuhan. Rendah hati itu sikap karakter yang baik. Dari mana? Karakternya Kristus. Bahkan Kristus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Orang Kristen harus belajar makna dari kerendahan hati, sama seperti Kristus yang sudah terlebih dahulu mempraktekkan kerendahan hati. Kemudian yang kedua, tidak bersukacita di atas penderitaan orang lain. Ya, Bapak Ibu juga bisa melihat tadi bahwa betapa bobroknya bangsa Edom tersebut. Mereka bersukacita atas kejatuhan dari orang-orang Israel. Sikap seperti itu tidak baik. Bahwa bersukacita di atas penderitaan orang lain seperti menari-nari di atas penderitaan orang lain. Di dalam poin ini kita bisa tahu bahwa dua hal yang bisa kita renungkan adalah yang pertama, belajarlah untuk rendah hati, jangan sombong. Yang kedua, belajarlah untuk tidak bersukacita bila mana ada orang lain yang tanda petik jatuh, sengsara, dalam kesusahan. Justru menggerakkan kita untuk mempraktekkan kasih kepada mereka, bukan justru sebaliknya mengolok-olok mereka dan malah bersukacita bila melihat mereka jatuh. Tidak, itu dua sikap yang saat ini bisa kita pelajari, bisa kita terima, dan semoga dua sikap ini memberkati kita pada kita belajar rendah hati dan sungguh-sungguh belajar bahwa kita bersukacita dengan orang lain yang bersukacita, dan kita juga bersedih dengan orang lain yang bersedih. Puji nama Tuhan. Semoga pertemuan kita yang singkat ini memberkati kita dimanapun Bapak Saudara berada. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.